warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Salsabila Novianti Dewi. Saya bersekolah di SDN Bojong Becik, Kecamatan Paseh. Pada tantangan bulan ini, saya telah mereview buku yang berjudul Seri Analogi Fabel Nusantara. Kisah petualangan Kancil dan teman-temannya. Kancil dan Beruang. Penulis buku ini adalah Atisah Desi Nurul Anggraeni dan kawan-kawan. Penerbit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada bulan ini saya membaca buku Fabel. Fabel adalah hewan yang bertingkah layaknya manusia. Saya bacakan fabelnya. Si Kancil dan Beruang. Alkisah di sebuah hutan berlangsung kehidupan yang tentram, damai, dan semua kebutuhan hewan-hewan terpenuhi. Suatu hari, hutan tersebut tiba-tiba kedatangan tamu yang tak pernah diharapkan. Kedatangannya membuat hutan yang mulanya diramaikan oleh riuh suara hewannya yang sedang mencari makan, kini menjadi sunyi tercekam. Jauh dari hutan tersebut hidup seekor kancil yang sudah lama tidak mendatangi hutan itu. Tanpa mengetahui situasi yang tengah terjadi, kancil terus melangkah santai memasuki hutan. Mengapa hutan ini sepi sekali? Suasananya pun seperti tercekam, tanya kancil dalam hati. Tiba-tiba kancil mendengar suara seruan peringatan dari burung balam. Hei, kancil, segeralah bersembunyi sebelum kau dimangsanya. Tiba-tiba terdengar suara auman. Hewan tersebut ternyata kembali sudah berada di hadapannya. Namun kancil tidak melihat keberadaan hewan itu. Ia harus berlari sehingga menabrak hewan itu dan membuat kancil jatuh ke dalam lumpur. Ketika hewan tersebut bersiap-siap untuk memangsanya, kancil tiba-tiba berkata, "Stop, jangan kau makan mangsamu dalam keadaan seperti ini. Nanti rasanya tidak akan nikmat seperti yang kau bayangkan." Ucap kancil mulai memainkan akalnya. "Kalau begitu, aku harus bagaimana?" tanya hewan buas itu. "Di sekitar sini ada sungai. Izinkan aku membersihkan diri. Dan setelah itu, kau boleh menyantapku," jawab kancil memohon. "Baiklah," balas hewan buas tersebut. Kancil kemudian berjalan menuju sungai. Jika kau bernama Beruang, tentulah kau lebih suka madu daripada aku yang kelezatannya masih diragukan. Ini kancil mencoba mengetahui Beruang. "Aku tahu tempat yang menyimpan madu lezat," kancil berkata. "Gua ini sangat gelap, tapi di dasar gua ada madu yang sangat lezat, yang tak pernah diambil siapapun." Setelah berjalan ke dalam gua tersebut,
Kancil memberitahu beruang, "Hei, beruang, dengarlah suara lebah itu. Kita sudah dekat dengan madunya, tapi kita kesulitan melihat di mana letak madu itu. Jadi tunggulah di sini. Aku akan keluar mengambil api dan akan segera kembali," jelas Kancil. Tidak jauh dari gua, tiba-tiba terdengar suara, "Terima kasih Kancil. Kau telah menolongku dengan memberi makanan untukku. Sejujurnya aku sudah sangat lapar karena sudah lama sekali aku tidak makan," ucap buaya yang telah memangsa beruang. "Oh ya, sesungguhnya gua yang dimaksud Kancil tadi adalah mulut buaya yang sudah lama menunggu mangsa. Sedangkan yang dimaksud Kancil dengan suara lebah itu adalah laron yang sedang bermain-main di mulut buaya. Kini beruang telah mati dalam mulut buaya. Hutan pun kembali seperti sedia kala, tenteram, aman, dan damai. Tak ada lagi hewan yang hidup dalam ketakutan." Sekian review hikmah setelah membaca buku. Janganlah orang yang membantu orang yang sedang membutuhkan. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.